Apa kabar untuk Anda di kesempatan kali ini hadir di Bincang RBTV Jogja. Kali ini bersama saya Nafi Putra. Dan saya Putri Maharani akan membicarakan mengenai revitalisasi kawasan Transmigrasi 4.0. Dan kali ini telah hadir di studio ada Bapak Dr. Insinyur HM Nurdin MT. Beliau merupakan Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kita sapa beliau yang sudah hadir di studio RBTV. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Banyak aktivitas yang sedang dilakukan ya tentunya ya. Sibuk ya Bapak ya. Iya. Sehat ya Pak ya, Alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah. Tema kita, saudara, untuk kesempatan kali ini adalah tentang revitalisasi kawasan Transmigrasi 4.0 ya, dan ini akan dibahas tentang ini dengan Bapak narasumber yang sudah hadir. Bapak, kalau kita berbicara soal transmigrasi, tentunya masyarakat sudah banyak mengenal tentang transmigrasi ya. Terlebih tentang revitalisasi yang akan diterapkan di Kementerian Desa dan juga daerah tertinggal ini, sebenarnya seperti apa Pak untuk revitalisasinya sendiri? Ya, jadi pembangunan program transmigrasi ini kan sudah berlangsung sejak zaman kolonial, kemudian oleh pemerintah Indonesia zaman Pak Soekarno dan Bung Hatta dimulai tahun 50-an di Sumatera, di Lampung, kemudian ke Kalimantan, ke Sulawesi dan seterusnya. Sampai saat ini udah banyak pembangunan di wilayah transmigrasi dan mereka berhasil, ada yang jadi kabupaten, ada jadi ibu kota provinsi dan kecamatan dan ribuan jadi desa definitif. Di era Orde Baru kemudian dilanjutkan Orde Reformasi sampai sekarang pembangunan itu tetap berjalan. Nah, tentunya pembangunan itu menyesuaikan dengan keadaan, situasi, kondisi negara saat ini, hubungannya dengan eksternal, regional, dan internasional maupun internal kita sendiri akan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan zaman. Nah, sebab itu pendekatan pembangunan transmigrasi itu berbeda dari dulu dibanding dengan sekarang dan ke depan ini. Satu memang tentunya adalah kita pendekatannya pembangunan transmigrasi itu sekarang kawasan. Iya, kawasan. Jadi kawasan skalanya lebih luas, lebih didesain, kemudian SDM-nya dan para transmigrannya juga tidak semuanya pendatang, tetapi ada berkolaborasi dengan penduduk lokal setempat sehingga terjadi persatuan, kesatuan dalam hal sosial, budaya dan sebagainya. Nah, kawasan-kawasan ini memang beberapa kawasan 5 tahun ke depan kita akan menggarap kurang lebih 63 kawasan, di kawasan timur terutama lebih besar. Itu ingin kita mengembangkan kawasan itu menjadi satu kawasan yang berkembang dan mandiri, dan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, skalanya kecil tetapi dia bagian daripada sistem pertumbuhan lokasi-lokasi yang agak besar gitu ya. Jadi ada keterkaitan antara pusat-pusat pertumbuhan skala nasional maupun yang di hinterland ini dengan kawasan-kawasan yang sangat kecil, tapi bisa menyuplai kebutuhan-kebutuhan pangan, kebutuhan tenaga kerja dan lain sebagainya, maupun bahan-bahan mentah untuk processing bahan baku dalam rangka ketahanan pangan, kemudian ekspor dan lain sebagainya. Nah, ini butuh satu size atau kawasan yang cukup besar. Ya kemarin tuh kawasannya nggak begitu besar dan dikembangkan agak terdispersi gitu. Kita sekarang mengutuhkan kawasan itu supaya dia kompak sehingga terjadi efisiensi di dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian kita pembinaan juga lebih efisien, pemberian insentif lebih bisa kita konsolidasikan, masalah tanah, masalah pasca panen dan lain sebagainya. Sehingga bangunan-bangunan atau investasi-investasi yang masa lalu yang belum optimal itu perlu kita revitalisasikan, mulai dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari untuk mereka berproduksi lahan sawahnya, produktivitasnya kita tingkatkan, kemudian infrastruktur yang menunjang produktivitas itu misalnya irigasinya kita perbaiki, pintu-pintu airnya, kemudian jalan-jalan produksi, jembatan dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas juga. Kemudian dari 1 kali tanam bisa 2-3 kali tanam dengan adanya irigasi air itu, embung dan lain sebagainya kita bangun, itulah kita optimalkan sehingga kalau produksinya mencukupi, size-nya besar, maka investasi akan masuk, terutama pasca panen dan saprodi yang menjadi bahan baku mereka akan masuk ke lokasi.
Kalau kecil-kecil mereka yang akan keluar mencari, membeli dan sebagainya, sehingga biaya banyak keluarkan oleh para petani. Sebab itu yang kita lakukan, revitalisasi dalam hal berproduksi. Kemudian yang kedua adalah revitalisasi kaitannya dengan sumber daya manusia. SDM, karena ke depan memang kita yang arahnya ke transpolitan hijau, kemudian yang berkaitan dengan digitalisasi dan sebagainya, itu membutuhkan SDM. Nah, di kawasan transmigrasi ini tentunya harus kita fokus karena juga ada bonus-bonus demografi yang ada di lokasi yang bisa kita lakukan pembinaan, peningkatan kapasitas masyarakat atau anak-anak muda yang SMA dan lain sebagainya, itu untuk bisa kita tingkatkan SDM melalui pendidikan vokasional gitu ya, sesuai dengan sumber daya alam yang ada di mereka, kemudian bisa mereka aktif di dalam pembangunan baik dalam teknis maupun dalam hal manajemen dan sebagainya. Nah, ini yang kita optimalkan, kemudian nanti yang berikutnya tentunya didukung dengan sarana komunikasi dan informasi yang memadai. Nah, inilah yang kita revitalisasi juga. Memang tidak semua kawasan yang bisa dijangkau oleh jaringan internet misalnya. Kemudian kita kerjasama dengan Telkom, kita kerjasama dengan beberapa dunia usaha yang udah punya jaringan, ada program kemitraan dengan perusahaan-perusahaan itu, mereka kita manfaatkan jaringan yang ada di mereka untuk bisa, di samping ada transformasi teknologi, pendampingan dan lain sebagainya. Jadi baik fisik maupun non fisik kita lakukan revitalisasi dalam rangka sekali lagi adalah supaya pertumbuhan perkembangan di kawasan transmigrasi itu bisa mengarah kepada kawasan yang mandiri dan bisa berproduksi untuk kebutuhan mereka sendiri maupun untuk dalam rangka meningkatkan devisa. Oke. Ya. Tapi sejauh ini untuk revitalisasi itu sendiri apakah sudah mulai diterapkan Pak untuk setiap lininya? Tadi termasuk dari hili ke hulu, terus kemudian tadi beberapa segmen yang akhirnya juga melibatkan masyarakat lokal di sana ya. Karena mungkin selama ini masyarakat tahunya atau pahamnya transmigrasi memindahkan penduduk aja di sana. Tapi ternyata banyak sekali gebrakan yang dilakukan di sana ya Bapak. Ya, ya itu dulu memang perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa karena padat penduduk di Jawa akan diprediksi lebih padat gitu. Sekarang memang pendekatan itu tadi Pak Presiden pesan kepada kami, pendekatan pengembangan transmigrasi di depan itu lebih diorientasikan kepada program ekonominya. Iya, ekonomi. Jadi market orientednya. Jadi kalau kita mengembangkan komoditi, maka komoditi itu bisa terintegrasi dengan berbagai stakeholder yang terkait ya. Nah, disitulah peran kerjasama kemitraan tadi, ada berbagai stakeholder baik dari dunia usaha, dari kampus yang bisa membantu dengan KKN-nya tadi, kemudian dari media juga untuk membantu promosi dan lain sebagainya, jaring-jaringan media, dan dari masyarakat itu sendiri yang kita kembangkan, dan pemerintah tentunya yang menjadi regulatornya. Yang paling penting juga saya kira di dalam revitalisasi ini, bedanya dengan yang lalu itu adalah selain tadi pendekatannya kawasan, juga ada bisnis model yang kita kerjasamakan di stakeholder tadi ya. Semua yang terkait di dalam bisnis model itu masing-masing punya peran penting. Semuanya tidak hanya pemerintah yang menangani masalah ini, juga keterlibatan dunia usaha, keterlibatan dunia kampus, bisa ada teknologi tepat gunanya menciptakan anak yang kreatif, inovatif, dari mungkin transformasi dan anak KKN yang 3 bulan di lokasi terhadap anak muda yang di sana, sehingga mereka bisa mengubah cara pandang mereka melihat dunia itu sekarang udah berubah. Jadi berikan motivasi lah dengan program KKN yang kita lakukan beberapa tahun dengan Gajah Mada ini, tentunya sudah ada dampak. Dan ada beberapa lokasi yang kita tangani. Tahun RPJM yang lalu ada kurang lebih 20 lokasi sudah kita tangani dengan model ini, dan ke depan itu ada 63 lokasi yang akan kita kembangkan, dan kita replikasi model-model ini dengan bisnis model beda-beda tergantung sumber daya alam. Ada yang tanaman perkebunan, tanaman keras, ada tanaman pangan, padi, kemudian jagung, ada peternakan, ada juga yang bisnis modelnya di daerah pantai,
basisnya adalah perikanan misalnya. Jadi tetap menyesuaikan kultur setempat ya. Ya. Kalau ini kan juga berarti sudah melakukan istilahnya akan melakukan revitalisasi juga di sejumlah daerah yang itu memang daerah transmigrasi begitu nih Pak ya. Dan ini mungkin sejauh ini apakah ada yang sudah berjalan mungkin di daerah mana, sudah apa saja yang sedang dilakukan begitu untuk merevitalisasi dari agar dinamis sesuai dengan 4.0 juga seperti zaman sekarang ini Bapak? Ya, yang dekat itu di Sumatera Selatan misalnya, ada di Telang, di Padat Rambutan, kemudian di daerah Sumatera itu, kemudian ada juga di Lampung, di Mesuji dan di Rawapitu, ada di Sumatera Barat, ada di Jambi, kemudian ada juga di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, bahkan ada yang di Papua, di Merauke ya, di Salor. Kemudian ada juga yang di Kalimantan, di perbatasan maupun di daerah-daerah NTT juga di perbatasan juga ada. Jadi memang kita juga selain pengembangan wilayah juga ada misi dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini ya, sesuai dengan nawacita ya, membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan dari desa dalam rangka negara kesatuan. Jadi selain pemerataan, juga pertumbuhan yang penting tadi, orientasi kita ke depan, pertumbuhan, tapi yang ketiga juga penting adalah menjaga negara kesatuan. Jadi transmigran yang di perbatasan kita juga fokuskan di, misalnya ada di dekat-dekat di pos lintas batas ya, di Atambua, kemudian di Sambas di Kalimantan Barat, kemudian ada di Nunukan Kalimantan Utara, kemudian ada di Salor di Kirom, Senggi, di Salor di Merauke dan sebagainya. Iya, berarti termasuk berbatasan langsung dengan negara lain pun juga akhirnya bisa melihat kemajuan yang pesat di sana ya Bapak ya. Kan memang ada kesenjangan tuh. Iya, Kalau kelihatan kita lihat ya. seberang, lihat orang jalan tol, listriknya nyala, sebagainya. Jadi ke depan harus sama lah. Pak Wapres menekankan kepada kita pendatang dan yang didatangi sama-sama sejahtera. Oke, Oke, luar biasa kita akan sekali ya. melanjutkan, Keadilan iya, ya. betul. Kita akan melanjutkan Iya. lagi nanti tentunya masih berbincang bersama dengan Bapak Nurdin selaku Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tentunya masih membicarakan mengenai revitalisasi kawasan transmigrasi 4.0, tapi jangan kemana-mana.